Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini merupakan nasihat terbaik dari kitab suci Perjanjian Lama tentang Tuhan Yesus. Tuhan kita sendiri yang membacakannya di tempat ibadah di Nazaret untuk penggenapan nas ini. Dan Yesus berkata, "Genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Kata-kata penuh anugerah yang keluar dari mulutnya dalam pembukaan bacaan ini dikagumi oleh semua orang yang mendengarnya. Sama seperti Yesaya, diberikan wewenang dan perintah untuk menyampaikan pembebasan kepada orang-orang Yahudi di Babel. Demikian pula Kristus, utusan Allah, diberi wewenang dan perintah untuk memberitakan tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan, yang juga lebih menggembirakan kepada dunia. Bagaimana Kristus pantas dan memenuhi syarat untuk pekerjaan ini? Roh Tuhan Allah ada padanya. Pada nabi-nabi ada roh Allah yang menggerakkan mereka dari waktu ke waktu, baik untuk mengerjakan apa yang harus dikatakan maupun untuk menggugah mereka supaya mengatakannya. Pada Kristus selalu ada roh yang berdiam tanpa batas, tetapi untuk maksud yang sama seperti yang ada pada nabi-nabi, yaitu sebagai roh nasihat dan roh keperkasaan. Ketika ia mulai menjalankan tugas kenabiannya, roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh yang padanya ini ia berikan kepada orang-orang yang diutusnya untuk menyampaikan kabar baik yang sama, sambil berkata kepada mereka ketika ia memberi mereka mandat, "Terimalah Roh Kudus." Roh Tuhan Allah ada padaku. Allah memberikan kepada Kristus rohnya untuk menjalankan tugas-tugas pengurapan. Itulah mengapa Sang Penebus disebut Mesias, Kristus. Sebab ia diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutunya. Yesus Tuhan kita tidak pergi tanpa diutus. Ia mendapat mandat dari Dia yang merupakan sumber kuasa. Bapa mengutus Dia dan memberinya perintah. Dia akan menjadi seorang pengkhotbah yang akan menjalankan tugas sebagai nabi. Ia harus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, kepada orang-orang yang bertobat, rendah hati, dan miskin secara rohani. Bagi mereka kabar dari Sang Penebus memang akan menjadi kabar baik, Injil yang murni, perkataan yang benar, dan patut diterima sepenuhnya. Yang kedua, dia akan menjadi seorang penyembuh. Ia diutus untuk merawat orang-orang yang remuk hati, seperti anggota-anggota tubuh yang sakit dirawat untuk membuatnya lega,
seperti tulang-tulang yang patah dan luka-luka yang berdarah dibalut, supaya dapat rapat dan tertutup kembali. Orang yang hatinya remuk karena dosa, yang benar-benar direndahkan di bawah rasa bersalah dan ngeri terhadap murka, diperlengkapi di dalam Injil Kristus. Hanya orang-orang yang sudah mengalami sakitnya penyesalan dan pertobatan yang dapat mengharapkan kenikmatan dan keramahan dan penghiburan ilahi. Yang ketiga, dia akan menjadi pembebas. Ia diutus sebagai nabi untuk memberitakan kabar baik, sebagai imam untuk menyembuhkan, dan sebagai raja untuk mengeluarkan maklumat-maklumat damai bagi sahabat-sahabatnya. Ia akan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, seperti yang dilakukan Kores kepada orang-orang Yahudi di pembuangan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Karena kesalahan dosa, kita diserahkan pada keadilan Allah. Kita menjadi tawanannya menurut hukum, dijual karena dosa, sampai utang yang besar itu dilunasi. Namun demikian, Kristus memberitahu kita bahwa Ia telah memberikan pelunasan terhadap keadilan ilahi untuk utang itu, bahwa pemuasannya diterima. Kita terbelenggu di bawah kuasa iblis, dijual di bawah dosa. Namun demikian, Kristus memberitahu kita bahwa Ia telah menaklukkan iblis, telah memusnahkan dia yang berkuasa atas maut serta pekerjaan-pekerjaannya, dan menyediakan bagi kita anugerah yang memadai untuk memampukan kita melepaskan diri. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.